Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Abiudin Latif Adirejo, Bu Rina Ramawati selaku Ketua BPPM, dan Pak Ido Fernando dan teman-teman BPPM yang lain, dan yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Kompartemen dan eh, Ketua Kepala Departemen di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Mohon izin untuk membuka acara di pagi hari ini terkait dengan kegiatan sosialisasi skema penelitian dan inovasi khusus kompartemen di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di kesempatan hari ini, izinkan saya membacakan beberapa rangkaian acara sosialisasi. Yang pertama adalah nanti sambutan dari eh, Pak Wakil Dekan 1, kemudian sambutan dari Ketua BPPM, lalu ada pemaparan terkait dengan panduan, panduan pengajuan, lalu diskusi, lalu penutupan. Baik, yang pertama adalah sambutan dari Bapak Wakil Dekan 1 kepada Pak Dr. Afifuddin, kami persilakan. Terima kasih Pak Arif, Pak Sekretaris BPPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi yang kami hormati, para guru besar, Bapak Ibu Kadep, Sekdep, dan khususnya Bapak Ibu Ketua Kompartemen. Saya lihat di sini beberapa sudah hadir, mungkin yang lain menyusul, karena memang mohon maaf, Ibu Bapak, ini jam kuliah, ya mau tidak mau kita harus lakukan sosialisasi sekalipun via Zoom. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Bapak sekalian. Baru saja Pak Dekan meminta kami pribadi untuk membuka. Insya Allah beliau akan masuk segera gitu ya kalau ada waktu di akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, sosialisasi ini esensinya sebetulnya eh, bagian dari bagaimana upaya meningkatkan dan memperkuat gitu skop riset yang sudah ada dan telah dijalankan oleh kita sehari-hari. Ya. Maka kami melihat pentingnya program ini gitu ya, walaupun nanti secara teknis akan disosialisasikan oleh timnya Bu Rina, mohon dapat difahami bahwa yang kita ingin bersama-sama bangun adalah peningkatan kontribusi terkait impact. Ya. Nah, sekarang ini kan slogan memang berdampak ya Ibu Bapak. Tetapi sebetulnya tanpa ada slogan berdampak itu kita di dalam sebuah bidang bagaimana sekiranya publikasi sejalan dengan inovasi yang kita miliki. Nah, salah satu upaya untuk memberikan stimulus, insya Allah hari ini akan dijelaskan oleh BPPM, ada beberapa skema-skema begitu. Walaupun mungkin kalau dihitung-hitung ya mohon maaf Ibu Bapak tidak terlalu besar gitu ya. Tapi yang kita inginkan adalah terbentuknya atmosfer kontributif yang pada akhirnya impact itu kita benar-benar lakukan gitu ya dan jalankan. Ya. Itu yang pertama Ibu Bapak. Yang kedua dan terakhir ya saya tidak akan panjang lebar karena nanti masih ada sosialisasi, diskusi dan seterusnya. Mari kita eh, mengevaluasi eh, bareng-bareng begitu, istilahnya Pak Warek satu, baik di level UB maupun di level fakulti ya, institusi kita masing-masing, bahwa secara kompetisi publikasi, kalau kita bicara riset gitu ya, salah satu wujud output dari riset kan kalau tidak prototipe paten atau model gitu ya, ya paling tidak publikasi. Nah, secara global di dunia UB terus mengejar untuk menjadi kampus yang memiliki publikasi signifikan dengan kualitas yang bagus kan begitu. Begitu pula kalau kita turunkan di level fakultas. Nah, tempo hari sudah dikeluarkan
list atau ranking begitu Ibu Bapak, dan terima kasih peran besar Bapak Ibu sekalian, para guru besar, para lektor kepala, para lektor hingga teman-teman di TP begitu ya, tenaga pengajar yang terlibat apapun itu bentuknya dan didukung oleh aktivitas di lab, KJF ataupun kompartemen. Kita berada pada posisi ya lumayan lah begitu ya. Tidak terlalu menyedihkan tapi ya harus kita tingkatkan. Dari 18 fakultas kita di ranking 7 gitu. Bukan semata-mata ranking yang kita bicarakan memang, tetapi sejauh mana apa yang kita lakukan bisa memberikan refleksi terkait output itu terpublish dengan baik. Ya, inovasi-inovasi, novelty-novelty diwujudkan dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, kalau kita bicara kompetisi antar fakultas internal, tampaknya memang kita harus kerja keras, Ibu Bapak. Ranking 7, Pak, kan masuk 10 besar. Ya, 10 besar. Tapi kan kita harus lihat juga jumlah kuantitatif per fakultasnya gitu. Antara ranking 7 dengan ranking 6 saja, Ibu Bapak, itu sudah agak jauh jumlahnya. Kalau kita menghitung per artikel gitu ya. Belum lagi dengan yang urutan kelima, apalagi urutan satu 2 3. Belum lagi kalau kita bicara agrokompleks, gitu. Ternyata kolega kita sebelah yang katanya itu fakultas masih baru dan mungkin bidangnya juga bidang-bidang yang masyarakat itu mirip lah memandangnya ya dengan bidang kita itu ternyata ada di tiga besar gitu ya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah ini yang kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan ya Ibu Bapak, kita terus kejar. Mudah-mudahan dengan stimulus-stimulus yang ada, upaya-upaya kita bisa saling terus memberikan dampak dan meningkatkan prestasi-prestasi kita. Sambil di luar, monggo kita berlomba-lomba mendapatkan apa, dorongan-dorongan dari entah itu dari Dikti, dari LPDP ya. Nah, kalau kita bicara hibah, nggih, Ibu Bapak, kami terus memotivasi untuk terus melakukan capaian-capaian itu. Saya rasa dua poin itu saja, Bu Rina dan Bapak Ibu sekalian, mewakili Pak Dekan, kontekstualisasinya dengan acara kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, Ibu Bapak. Semoga sosialisasi ini bisa memberi manfaat. Monggo nanti kalau ada sesuatu yang mungkin kurang jelas bisa didiskusikan baik di Zoom maupun di forum langsung ya Bu Rina. Nanti diterima pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dan pelajaran Pak Wakil Dekan satu, Pak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua BPPN Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Ina. Ini kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Arief. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Departemen, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Kompartemen, Bapak Ibu Tim BPPM, dan wabil khusus saya ingin menyapa Bapak Ketua BPPM periode sebelumnya Prof. Aminuddin. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi ini di tengah-tengah perkuliahan aktif. Kami mohon maaf memang tidak bisa mencari waktu yang pas lagi untuk kami melakukan sosialisasi. Dan harapannya sosialisasi pada hari ini memang tidak hanya dimaknai untuk kita mengetahui secara teknis tentang hibah ini, tapi ini juga adalah awalan yang baik untuk kita semua untuk sama-sama mengoptimalkan peran kompartemen seperti arahan Bapak Wakil Dekan satu tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan Bapak Wakil Dekan satu bahwa ini adalah ikhtiar atau upaya atau stimulus yang diberikan oleh fakultas dalam rangka untuk meningkatkan impact atau dampak dari Fakultas Pertanian. Seperti kita tahu bersama bahwa di fakultas kita ada IKU, ada paling tidak dua IKU yang ingin kita capai melalui hibah ini. Yang pertama adalah peningkatan jumlah publikasi, yang kedua adalah untuk produk inovasi. Meski demikian, melalui hibah ini insya Allah juga akan ada beberapa IKU yang bisa kita capai, misalnya peningkatan jumlah kerjasama
dengan beberapa mitra strategis kita. Bapak Ibu yang kami hormati, hibah ini memang hibah pertama yang pertama kali diluncurkan. Tahun-tahun sebelumnya kebetulan belum ada. Ini adalah inisiatif dari Bapak Dekan dan pimpinan fakultas untuk para kompartemen. Harapannya melalui hibah ini, Bapak Ibu di masing-masing kompartemen bisa sama-sama untuk berdiskusi. Yang paling penting adalah menetapkan arah eh, peta jalur penelitian, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerjasama di masing-masing kompartemen. Itulah kenapa nanti kalau kita cermati di salah satu syarat proposal, kami mohon izin, mohon dengan hormat meminta Bapak Ibu untuk dapat menuangkan peta jalur atau roadmap dari kompartemen Bapak Ibu sekalian. Ini kami rasa adalah momentum yang berharga sehingga Bapak Ibu kita semua di masing-masing kompartemen bisa duduk bersama, berdiskusi, menetapkan arah yang sinkron, tidak hanya untuk kepentingan teknikal seperti publikasi atau capaian yang lain, tapi lebih ke kebermanfaatan yang ke depan itu apa yang bisa kita capai melalui eh, kompartemen masing-masing. Kami percaya bahwa kompartemen adalah cikal bakal pengembangan ilmu pengetahuan yang paling strategis. Kompartemen juga adalah cikal bakal untuk pengembangan eh, pengetahuan yang dalam konteks pendidikan, sehingga harapannya nanti setiap hasil penelitian, inovasi itu bisa disinkronisasi dengan kurikulum di pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama BPPM juga menghaturkan mohon maaf kalau nanti ini ketika Bapak Ibu mencermati timelinenya mungkin terkesan ada yang relatif cepat. Kami berharap ini bisa dimaknai tetap positif. Semoga saja untuk hibah yang tahun ini Bapak Ibu di masing-masing kompartemen bisa menyiapkan yang kira-kira memang sudah siap untuk mengikuti hibah ini. Hibah ini nanti akan ada dua macam, Bapak Ibu, skemanya. Yang pertama skema penelitian, dan yang kedua skema inovasi. Jadi sekali lagi ada dua macam skema. Yang pertama skema penelitian, dan yang kedua adalah skema inovasi. Nanti lebih teknisnya akan dipaparkan oleh Bapak Kabid bidang penelitian, yaitu Bapak Ito Fernando, dan mungkin nanti juga akan dibantu oleh Ibu Kabid bidang inovasi dan paten, yaitu Ibu Azeri. Dan karena ini adalah hibah pertama, kami sangat senang sekali untuk menerima masukan dari Bapak Ibu di masing-masing departemen dan kompartemen. Rencananya sesuai arahan Pak Dekan, nanti juga akan ada semacam workshop untuk finalisasi proposal dari Bapak Ibu di masing-masing kompartemen yang akan menghadirkan dari pihak DRPM. Ini juga harapannya sebagai stimulus agar kita bisa sama-sama satu arah ketika mengembangkan proposal yang baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk perkenan Bapak Ibu. Terima kasih kepada para pimpinan fakultas Bapak WD1 yang telah mengawal dengan teknis untuk hibah ini dan Ibu WD2. Terima kasih Ibu WD2 sudah hadir. Untuk perkenannya ini karena tidak mungkin kita bisa meluncurkan hibah ini kalau memang belum ada approval terkait pendanaannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke sesi sosialisasi panduan, panduan IBAH, mohon izin untuk kita bisa ber-screenshot bersama ya, berfoto bersama. Mohon izin untuk bisa open cam, begitu, untuk berfoto bersama, Bapak Ibu sekalian. Akan saya pandu ya. Baik, screenshot akan dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, mohon izin untuk sekali lagi Bapak Ibu, mungkin melesat ya, menggunakan melesat. Siap, siap. Screenshot akan mulai dari 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah sesi pemaparan panduan hibah kepada Kabid Bidang Penelitian Pak
Itu Fernando, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Wakil Dekan 1, ada Ibu Wakil Dekan 2 dan Ibu Wakil Dekan 3, juga kepada Bapak dan Ibu Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen, serta Bapak Ibu Ketua Kompartemen, juga kepada seluruh tim BPPM Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Mohon izin saya share screen, nggih, Pak Arif. Apakah terlihat nggih, Pak, atau belum? Sudah, Pak? Terlihat PPT-nya nggih, Pak? Ya, Oke. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai program penelitian dan inovasi Kompartemen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 2025. Nah, langsung saja nih Bapak Ibu, seperti halnya yang tadi telah dipaparkan oleh Ibu Rina, pada program ini itu akan ada dua skema, yakni skema penelitian dan skema inovasi kompartemen, sehingga mengakomodasi mungkin beberapa kompartemen yang lebih sesuai inovasi ataupun masih misalnya belum ada inovasi untuk tahun ini, bisa masuk yang ke skema penelitian. Nah, masing-masing skema tersebut besaran hibahnya secara maksimal adalah 50 juta. Jadi kemudian ketika kita lihat dari target luarannya, Bapak Ibu, ini luaran antara skema A dan skema B berbeda. Untuk yang skema A, penelitian, karena penelitian ini ditekankan bahwa target luaran utamanya adalah publikasi internasional minimal Scopus Q3, ya, Bapak Ibu, dengan mencantumkan seluruh dosen pengusul sebagai penulis, dengan ketua pengusul sebagai penulis pertama ataupun korespondensi. Nah, yang membedakan hibah ini dengan hibah-hibah yang lain adalah meskipun pada skema penelitian, eh, pengusul diharuskan untuk memiliki dokumen kerjasama, baik berupa MOA ataupun IA dengan mitra. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum memiliki dokumen kerjasama dengan mitra potensial tersebut, itu dibolehkan, ya, Bapak Ibu, untuk menggunakan bukti korespondensi dengan mitra terlebih dahulu. Sehingga nanti pada saat luaran, pada T+1, dokumen kerjasamanya dapat dilampirkan. Kemudian untuk yang skema B, yang membuat berbeda di sini adalah ditekankan pada prototipe dan juga hak cipta yang diperoleh Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa target luaran, yaitu nomor 1, 2, 3 ini sebenarnya satu kesatuan nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah adanya prototipe atau model yang kemudian dibuktikan dengan paten, cukup submitted ataupun hak cipta nih Bapak Ibu. Kemudian dibuktikan juga dengan adanya surat keterangan minimal TKT 1 dan 2 serta studi kelayakan atau bukti dimanfaatkan oleh mitra. Nah, untuk hal ini, untuk yang target-target luaran inovasi, apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa dibantu oleh Kabid Inovasi, nanti ada Ibu Azeri. Tetapi pada skema inovasi ini juga diwajibkan untuk ada luaran berupa publikasi internasional terakreditasi. Tetapi di sini Bapak Ibu boleh memilih baik di jurnal, proceeding, ataupun conference Scopus. Nah, sama halnya harus menyantumkan seluruh dosen pengusul sebagai penulis dengan ketua pengusul sebagai penulis pertama ataupun korespondensi. Pada skema ini juga diharuskan untuk ada dokumen kerjasama berupa MOA ataupun IA dengan mitra. Selanjutnya, persyaratan dari hibah ini, yang pertama adalah pengusul merupakan dosen tetap Fakultas Pertanian yang telah tergabung dalam salah satu kompartemen. Dan yang kedua, setiap kompartemen dibatasi hanya boleh mengusulkan satu proposal. Nah, kemudian usulan penelitian dan inovasi tersebut sesuai yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Ibu Rina harus selaras dengan peta jalan penelitian atau roadmap penelitian kompartemen. Nah, terkait hal ini Bapak Ibu nanti di proposal di template yang telah kami sediakan pada pendahuluannya Bapak Ibu diminta untuk menampilkan roadmap dari masing-masing kompartemen. Kemudian yang keempat, pengusul telah memiliki dokumen kerjasama dengan mitra baik berupa MOA ataupun IA. Tetapi apabila Bapak Ibu belum memiliki dokumen resmi, maka wajib melampirkan bukti korespondensi yang menunjukkan kesediaan mitra untuk bekerja sama. Kemudian setiap dosen hanya diperbolehkan menjadi ketua pada satu usulan hibah dan pada eh, pengusulan Bapak Ibu proposalnya itu sekurang-kurangnya terdiri dari 1 orang dosen ketua dan 3 orang anggota dosen dari kompartemen yang sama.
yang sama. Ini minimal nggih Bapak Ibu, artinya jumlah anggota pada proposal tersebut tidak dibatasi. Karena kami memahami bahwa jumlah dosen pada beberapa kompartemen mungkin lebih dari 4 orang. Dan pada pengusulan ini juga diwajibkan untuk mencantumkan 1 orang mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan penelitiannya. Kemudian yang terakhir, luaran wajib mengikuti ketentuan skema yang dipilih Bapak Ibu masing-masing. Untuk persyaratan administratifnya, seperti halnya hibah-hibah yang lain, kami telah menyediakan format untuk hibah ini, Bapak Ibu, tetapi kami sederhanakan. Seperti kami mengadopsi format yang digunakan oleh TRPM, misalnya pada saat hibah eh, penelitian mati ataupun penelitian unggulan tersebut. Jadi disederhanakan. Kemudian pada proposal tersebut juga harus dilengkapi dengan RAB. Kemudian tidak perlu lagi halaman pengesahan Bapak Ibu untuk proposal, hanya ditambah dengan surat pernyataan ketua pengusul. Dan yang keempat, yang tadi adalah dokumen kerjasama dengan mitra harus ada, ataupun kalau tidak ada, menggunakan bukti korespondensi dengan mitra untuk bekerja sama. Untuk mekanisme pendaftarannya, semuanya melalui SIPP. Kemudian bahwa proposal di SIPP itu mintanya dalam bentuk PDF nih, Bapak Ibu. Jadi apabila Word tidak akan bisa diunggah pada SIPP, harus di PDF-kan terlebih dahulu. Kemudian proposal yang masuk melewati batas waktu tidak akan diproses. Nah, untuk di pendahuluan, Bapak Ibu nanti sesuai dengan template yang telah kami sediakan, itu diminta bahwa proposal kita selalu sesuai dengan bidang unggulan penelitian milik Universitas Brawijaya, juga saat ini selalu perlu dikaitkan dengan SDG. Nah, Bapak Ibu bebas bisa memilih 17 SDG, tetapi mungkin yang sesuai dengan pertanian biasanya adalah tanpa kelaparan, yaitu SDG nomor 2, SDG nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta SDG 13 dan 15 mengenai penanganan perubahan iklim maupun ekosistem daratan. Tetapi kami juga memahami bahwa mungkin ada beberapa kompartemen yang SDG-nya bisa lebih luas tanpa dari ini nih, Bapak Ibu, misalnya ada kesetaraan gender ataupun misalnya air bersih dan sanitasi layak apabila terkait dengan hidrologi. Nah, ini nanti Bapak Ibu contoh template-nya yang telah kami susun. Jadi mengikuti template milik DRPM, kami sederhanakan. Kemudian terkait timeline kegiatan program ini, kalau dapat kita lihat, mohon maaf, nih, Bapak Ibu, memang cukup padat, nih, ini timelinenya. Pengajuan proposal harapannya adalah setelah sosialisasi ini adalah tanggal 13 hingga 16 September, atau mungkin eh, bisa sampai akhir minggu ini. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi proposal dan evaluasi proposal yang telah tadi dipaparkan oleh Bu Rina akan dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk lokakarya seperti itu. Kemudian untuk kontraknya diharapkan adalah pada akhir bulan dan unggah laporan kemajuan pada bulan Oktober dan evaluasi laporan kemajuan juga pada bulan Oktober Bapak Ibu dan dilanjutkan dengan laporan akhir pada bulan November. Untuk luarannya itu adalah T+1, jadi pada tanggal 1 hingga 31 Juli 2026. Dan berikut contoh mengenai pengukuran TKT, mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Azeri. Baik, demikian Bapak Ibu mengenai sosialisasi program penelitian dan inovasi kompartemen FEUB. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Arief. Baik, terima kasih Pak itu Fernando atas paparannya ya. Jadi beberapa hal mungkin eh, terutama dari timeline kita Bapak Ibu sekalian ya karena memang kita baru launching sekarang jadi waktunya memang padat begitu ya. Memang relatif padat jadi mohon maklumnya nanti eh, tapi kita sudah menyediakan beberapa bagian yang harapannya bisa memudahkan Bapak Ibu pengusul, calon pengusul. Contohnya adalah tadi yang pertama adalah untuk upload di ICPP tidak perlu menggunakan surat pengesahan dekan dulu, tetapi nanti pada proses pencairan memang memerlukan surat pengesahan dekan, gitu, yang untuk hard copy-nya begitu. Tapi untuk mengejar untuk upload di SPP-nya, Bapak Ibu cukup menggunakan surat pernyataan ketua pengusul saja dan proposalnya dan mengisi RAP maupun timeline di SIPP-nya. Begitu. Nah, terkait dengan
luaran juga dibagi dua berdasarkan dari masing-masing hibahnya. Begitu. Nah, untuk kemudian nanti kalau ada diskusi terkait dengan apa yang hibah skema A, yang penelitian maupun yang inovasi, begitu ya. Mungkin Bu Azeri nanti bisa membantu untuk menjawab. Eh, Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi diskusi, begitu nggih, biar lebih efisien dan efektif. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Boleh tanya ya Pak Arief. Ya, Bu Nurul, silakan Ibu. Jadi terkait waktu ya. Kok 16 itu kan besok ya. 16 September. Halo. Iya, betul Bu. Mungkin Dimulai enggak itu pengajuan atau terakhirnya mulainya. mulainya Bu. Oh, mulainya Oke. 16. Tadi kan ada 13 sampai 16 begitu. Jadi terakhirnya itu kapan? Oh, oke, siap. Pak itu mungkin bisa ditampilkan lagi yang bagian timeline sekaligus menjawab. Oke, sebentar nih. Eh, Apakah sudah terlihat, Pak Arief? Ya, Baik, terima kasih Prof. Nurul. Ini memang mungkin koreksi bagi kami, nggih. Ini proposal kami buat, mungkin kemarin kami awalnya, Prof, itu mungkin sosialisasinya minggu kemarin. Nah, mungkin untuk hal ini mungkin juga perlu pendapat dan saran dari Bu Rina atau Pak Arief Iya, apabila diundur hingga minggu betul. minggu ini, jadi mungkin tanggal 2 hingga tanggal 20 begitu, Prof, untuk pengajuannya. Iya. Nggih, izin masuk nggih. Terima kasih Prof Nurul nggih ngapunten. Memang ini adalah eh, timeline yang coba kami susun dari awal, tapi memang karena satu dan lain hal sosialisasinya pun mundur. Jadi untuk tenggat waktu pengajuan proposal, insya Allah memang akan mundur juga sampai tanggal 20 September begitu ya, hari Jumat ini. Semoga masih ada waktu untuk masing-masing kompartemen berdiskusi dan menyusun proposalnya. Kalau saya boleh usul, yang penting masuk saja dulu, Prof. Nanti kan nanti ada sama-sama lokakarya untuk evaluasi proposal. Sayang kalau misalnya ada kompartemen yang tidak memasukkan proposal. Yang penting dimasukkan aja dulu, nggih. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Semoga menuntut waktunya. oke, terima kasih Bu Nurul. Pak Syahrul ada yang ingin disampaikan. Monggo Pak Syahrul, kamu bisa. Iya, baik. Terima kasih Pak Arief, yang saya hormati Bu Ketua BPPM, Pak Widi Satu dan Bapak Ibu Ketua Kompartemen. Yang pertama kaitannya dengan mitra, itu mitra itu batasannya seperti apa? Apakah mitra di dalam negeri, mitra luar negeri, atau bebas mitranya ya? Kelompok tani juga boleh, itu ya. Pertama, yang kedua itu kaitannya dengan roadmap kompartemen, apakah bebas atau ada semacam template dari BPPM supaya karena nanti kan mau eh, misalnya kalau biar seragam template-nya misalnya. Nah, kemudian untuk panduan penulisan juga ini Kak, apakah sudah ada dan bisa di-share? Itu saja pertanyaan dari saya, Bu Rina, Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syahrul. Monggo Pak itu bisa di. Untuk template Pak Syahrul nanti sudah kami sediakan, baik itu panduannya maupun templatenya dalam bentuk Word, sehingga Bapak Ibu bisa langsung mengunduh. Nanti akan kami unggah di lamannya BPPM, atau mungkin apabila Bapak Ibu
kami kirim dalam bentuk Google Drive mungkin juga akan bisa. Tapi nanti akan kami unggah, Prof. Syarul, ke laman BPPM. Untuk yang dengan dokumen kerjasama mitra, Bapak Ibu, apakah bisa membantu? Baik, izin masuk ya. Terima kasih Prof. Sarul untuk pertanyaannya. Untuk mitra itu pada dasarnya bebas, tapi yang kami harapkan yang terutama adalah penerima manfaat atau beneficiaries atau user dari kalau memang itu hibah inovasi adalah dari inovasinya Bapak Ibu. Kalau itu penelitian berarti ya memang entah yang sama-sama ikut dalam penelitian ini atau kemudian yang menjadi objek penelitian atau ya penerima manfaat dari penelitian ini. Tidak ada ketentuan khusus apakah harus dalam negeri atau luar negeri. Itu dalam negeri pun bisa dalam bentuk kelompok tani, company atau perusahaan, government atau pemerintah atau mitra perguruan tinggi lain. Nah, yang mitra perguruan tinggi lain juga bebas, Pak. Bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Mungkin seperti itu nih, Pak. Siap, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin Kemudian yang tadi mengenai template roadmap, Oh ya, template mungkin roadmap. ya, dari Prof. Syahrul. Oh ya, untuk roadmap sebenarnya tidak ada template tersendiri karena memang kami sadari ini apa ya tergantung dari masing-masing kompartemen secara substansi. Kalau secara formatting ini juga sebenarnya tidak perlu seragam dulu, Pak. Monggo saja kami bebaskan kreasi dari masing-masing kompartemen. Nanti memang pada akhirnya akan ada dokumen peta jalan penelitian baik Fakultas Pertanian masing-masing departemen maupun kompartemen. Tapi itu nanti saja. Nanti kalau untuk reformatting kan mudah. Artinya secara substansi monggo itu kami serahkan ke masing-masing kompartemen. Secara formatting juga monggo kami serahkan ke masing-masing kompartemen. Mestinya tidak ada masalah. Kalau reformatting kan nanti mudah. Mungkin begitu nggih, Prof. Terima kasih banyak Bu Rina, Pak Ito, dan Pak Arif. Iya, terima kasih, Ya, Prof. terima kasih Prof. Sarul. Selanjutnya dari Bapak Ibu yang lain mungkin. Hmm. Oke, mungkin belum ada ya Bapak Ibu ya. Ini beberapa kompartemen juga mungkin berhalangan hadir di pagi hari ini. Jadi kami masih terbuka begitu ya di BPPM untuk bisa berdiskusi untuk selanjutnya terkait dengan hibah kompartemen ini, Bapak Ibu. Jadi di luar kegiatan sosialisasi ini pun monggo jika ingin berdiskusi nantinya. Mungkin demikian ya acara sosialisasi pagi hari ini. Perlu wrapping up, Ibu? Ya, Ya. Eh, mohon izin Pak Arief. Nggih, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi telah berkenan untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi ini. Terima kasih juga masukannya tadi terutama dari Prof. Nurul terkait waktu nggih. Jadi sekali lagi kalau boleh izin berpesan Bapak Ibu, silahkan dimasukkan saja proposalnya, silahkan dimasukkan saja apa yang memang sudah siap. Dan untuk proses finishing, smoothing, insya Allah nanti akan kami fasilitasi dalam bentuk lokakarya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa mengoptimalkan peran masing-masing kompartemen. Ini juga adalah momentum yang baik untuk masing-masing kompartemen bisa berkonsolidasi, merapatkan barisan dan menetapkan peta jalan. Dan semoga dari hibah ini memang akan banyak eh, impact atau dampak yang bisa kita capai bersama. Tujuan akhirnya sebenarnya untuk kebermanfaatan yang lebih besar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Rina dan Wabarakatuh. tim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Matur Selamat nuwun. satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Salam. Ibu. Terima kasih. Ayo, Bro.